ke apa itu namanya, Masjid Agung tuh, ke gedung dakwah kan. Jemaah itu dikumpulin dulu ya di gedung dakwah, terus ada briefing sebelum mereka naik bis. Terus biasa lah ya namanya pengantaran jemaat haji itu crowded sekali dan ramai sekali. Terus Hana pikir wah suasana ramai begini kayaknya harus siaga dalam artian waktu itu kan alhamdulillah Bapak sudah masuk ke gedung dakwah. Kita yang keluarga ngobrol tuh ya, ngobrol di sekitaran situ, apa di Masjid Agung kalau nggak salah. Kita ngobrol, kita mau nunggu di mana nih sebelum Papa naik bis gitu kan. Kita ngobrol bla bla bla, kita lagi ngobrol tiba-tiba ada semacam apa ya, orang yang minta sedekah atau katakanlah ya badut jalanan. Itu tuh nyodorin ember gitu kan ya, sahabat-sahabat. Mau minta sumbangan entahlah apa gitu, sedekah, mungkin karena lagi musim haji gitu kan, mau pengantaran haji pasti orang bawa duit kan, mereka mikirnya seperti itu. Tapi yang Hana pikir kita lagi ngobrol malah disamperin, maksudnya tuh kita tuh lagi nggak fokus kan, kita lagi nggak fokus disamperin gitu kan, terus dianya maksa gitu kan, terus sampai 2 kali itu udah badut seperti itu kan nyamperin. Dan Hana pikir ini badut kok nggak lihat kita lagi ngobrol gitu kan, kita lagi ngobrol tetap disamperin. Terus Hana berpikir wah kita harus hati-hati nih, takutnya kita lagi nggak fokus tiba-tiba barang berharga kita malah keambil gitu kan. Akhirnya dari situ orang mulai sadar, megang tas gitu kan, langsung dipeluk ke arah depan gitu kan, karena menurut Hana ya kayak banyak sekali ya yang nawar-nawarin, entah itu tisu gitu, entah itu jajanan dan lain sebagainya, mepet banget gitu kan. Karena pikir kita harus waspada, tetap hati-hati dengan barang bawaan kita sendiri. Dan itu kan nggak boleh ya, tapi kan kita tetap harus hati-hati. Terus habis itu ada momen dimana para pengantar itu ngejar bis kan ya sahabat-sahabat. Momen ketika pengantar itu ngejar bis, kita lari-lari gitu kan sambil megang kamera gitu kan, untuk mengabadikan momen atau mungkin untuk merekam kenangan gitu ya sahabat-sahabat. Kadang-kadang seperti itu. Ramai sekali yang bikin anak kesel itu karena apa? Ketika kita lagi lari ngejar bis kan, mau lihat jemaah haji untuk mungkin sebelum dia berangkat ngantri dulu bisnya kan, ngantri dulu bisnya sebelum mereka berangkat, ngantri full. Jadi kita masih bisa ngeliat tuh lewat jendela bis gitu kan. Kita ngejar bis, yang bikin anak kesal itu pedagang itu malah sengaja ke tengah gitu ya sahabat-sahabat. Udah tahu kita orang lagi ngejar bis, ini kok malah pada ke tengah, bukannya di pinggir aja ngasih kita kesempatan gitu, atau misalnya seperti apa. Ini tuh enggak, jadi pada pedagang tuh pada ke tengah gitu kan, maksudnya tuh kayak ngapain gitu kan. Kita dalam suasana seperti itu kita nggak bakal beli, itu yang pertama. Terus yang kedua ngari riwah gitu lah di tengah atau di pinggir gitu kan, kasih space buat kita lewat. Dan abis itu ternyata bener nih, Hana pikir ini crowded banget ya, maksudnya para pengantar jemaah itu crowded banget gitu kan, kayak anaknya di mana gitu kan, anak kecil kemana, keluarganya di mana, pokoknya semuanya pada heboh buat mengabadikan momen, pegang HP gitu kan ke atas. Karena ngerinya Hana sendiri memang megang HP gitu kan. Tapi di situ juga Hana sadar takutnya ada jambret atau ada apa gitu kan. Tapi setelah kita berhasil ketemu Papap gitu kan, nemuin bis Papap dan kita berada di pinggir jendelanya, ternyata benar saudara Hana ada yang kehilangan dompet ya sahabat-sahabat, kehilangan dompet. Dan itu posisi tasnya sudah terbuka. Wow, ini kesempatan dalam kesempitan ya, maksudnya dalam artian Hana nggak tahu siapa oknumnya, siapa yang mengambil, atau misalnya katakanlah let's say dompetnya jatuh, kita doakan semoga orang yang menemukannya soleh atau solehah ya, jadi bisa dikembalikan. Dan akhirnya kita mengupayakan proses pencarian ya, semacam kayak nanyain gitu kan, nanyain ke panitia, nanyain ke Pol PP atau petugas keamanannya, Hana kurang tahu. Kita nanyain, kita menyusuri jalan juga nggak ketemu juga. Dan ternyata bukan kita aja, bukan saudara Hana aja yang kehilangan dompet, banyak ternyata ya.
banyak sekali yang kehilangan dompet. Yang Hana temukan salah satunya saudaranya penyiar kita, saudaranya Liz nih juga sama kehilangan dompet dengan uang tunai yang cukup besar gitu kan. Hana tanya lagi, yang lain juga ada gitu beberapa orang, dan maksudnya tuh ini kayak kayaknya ini kayak panen tahunan ya nggak sih, kayak apa ya, copet musiman mungkin ya. Mereka jadi tukang apa ya, tukang copet itu setahun sekali mungkin, atau misalnya pada musim haji doang, karena memang kita fokus dalam suasana haru kan, ingin mengantarkan orang tersayang kita sebelum ke tanah suci gitu kan, biar mereka juga tenang ibadahnya di sana, happy dan lain sebagainya, dan merasa kita dukung gitu kan. Tapi kan maksudnya tuh jadi jadikan kesempatan untuk hal-hal yang tercela, menurut Hana nih keterlaluan gitu. Maksudnya tuh kayak wow, ini nyari kesempatannya gini amat ya gitu kan, di jemaah haji. Maksudnya nggak semua orang yang berangkat haji itu kan orang berduit ya, katakan seperti itu. Ada juga mungkin yang sudah nabung seumur hidupnya gitu kan, belum lagi para pengantarnya juga belum tentu orang berduit semua gitu kan. Kenapa harus ada kejadian seperti ini gitu kan. Dan maksudnya kayak ayolah gitu kan, maksudnya tuh orang yang mau berangkat ibadah jangan sampai kita apa ya, kita manfaatkan manfaatkan momen-momen yang haru biru gitu kan, momen haru biru mau berpisah sementara sama keluarga gitu kan, dimanfaatkan sama oknum-oknum atau pihak-pihak yang cari kesempatan dalam kesempitan. Itu kayak jahat banget gitu kan. Hana sendiri sampai merasa bersalah gitu kan. Merasa bersalahnya tuh dalam artian ya keluarga Hana yang berangkat, tapi saudara Hana gitu yang kena sial. Jadi beratnya kayak aduh kita usahain, mudah-mudahan kita doain juga ya, minta doa sama papa sekalian biar langsung di pusat gitu kan. Semoga dompetnya bisa kembali gitu kan. Yang penting sih kartunya itu loh ya, meskipun ya bisa bikin lagi, tapi kan males banget gitu kan, ngantrinya lama, prosesnya lama gitu kan, dan persyaratannya juga cukup bikin capek lah seperti itu. Dan mungkin nanti ada kloter terakhir apa 2 terakhir gitu ya buat hari Rabu atau hari Selasa depan ya. Kalian yang mau mengantarkan saudaranya berangkat ibadah haji, Hana sarankan untuk fokus dan konsentrasi dengan barang berharga kalian. Kalau misalnya kalian mau mengabadikan momen gitu kan, bisa titip tasnya ke saudara kalian yang mungkin tidak mengabadikan momen gitu. Jadi tasnya ditumpuk di satu orang biar fokus aja, atau misalnya disimpan aja di mobil, ada orang yang jagain juga di mobil, karena besar kemungkinan juga gitu kan orang-orang yang memang cari kesempatan dalam kesempitan kan akan coba-coba ngebobol mobil kah atau apakah gitu kan, di tengah situasi yang crowded dan berpotensi menghilangkan fokus banyak orang gitu ya sahabat staff. Jadi sekali lagi semoga jadi pelajaran, dan semoga yang mungkin yang kalian yang berniat yang kurang baik bisa disadarkan bahwa momen tersebut itu salah. Di setiap momen juga nyopet itu salah ya, cuman ketika orang yang mau ibadah itu salah banget sih menurut Hana gitu ya sahabat sal. Semoga menjadi informasi atau menjadi pengalaman Hana yang bisa kalian ambil pelajarannya, dan bijaksana untuk kedepannya dalam bersikap agar tidak mengalami apa yang seperti saudara Hana alami gitu sahabat style. Semoga informasinya bermanfaat. Stay tune terus on 94.6 FM Style Radio Station for your life.
ceritanya gitu, kemarin waktu papa berangkat haji kan ya, alhamdulillah ada saudara yang nganter kita, biasa lah ya, maksudnya nganter sampai ke gedung dakwah. Koper juga udah dibawa sama papa. Kita satu keluarga ngumpul di Masjid Agung buat ngobrol. Kita mau nunggu papa di sebelah mana nih, terus kata ada saudara Hana yang berpengalaman pergi haji kemarin, nunggunya di sebelah sana aja biar kita bisa dadah-dadah. Kalau tahun kemarin sih gitu, kata saudara Hana yang sudah berangkat haji kan, kalau nunggu di sini percuma, karena kalau di depan gedung dakwah itu kan tempatnya orang jemaah haji naik bis gitu kan. Kayaknya sama petugasnya juga kita nggak boleh deket-deket bis gitu. Jadi kalau mau aman, nyaman, dan nggak ngeganggu jemaah plus nggak ngeganggu petugas, mending kita nunggu di Jalan Dr. Soekarjo, karena jalur bisnya kan lewat situ. Itu kata saudara Hana yang sudah berpengalaman haji tahun kemarin. Terus akhirnya pas kita lagi ngobrol itu kan ada kayak badut perempatan, tau gak sih, yang ada Masa, ada Upin Ipin gitu kan, yang pakai kostum itu. Kita lagi berempat ngumpul gitu kan, muter ngobrol, dia tuh kayak gini terus, sak gitu kan, sak minta sumbangan. Karena kan kesel, maksudnya ini kita lagi ngobrol, ngapain minta ke kita gitu. Masih banyak orang yang lain yang masih bisa dimintain sumbangan gitu kan. Karena Hana kesel, Hana langsung kayak gini kan, maksudnya tuh kayak, lu juga gak sopan lah gitu kan, ngapain gue harus sopan, orang lagi ngobrol kok digangguin gitu kan. Ya itu beneran posisinya tuh Hana tuh lagi ngobrol, kayak ibaratnya kayak ini tahu nih momen-momen orang lagi hilang fokus kayak gimana. Hana udah tahu kayak gitu kan, si tas langsung dimajuin ke depan, kita ngobrol lagi gitu kan. Oke, mumpung kita di Masjid Agung, ayo siapa yang mau ke WC dulu karena dekat kan posisinya. Terus di situ juga banyak jajanan tuh, banyak jajanan. Oke, yang belum sarapan mungkin mau jajan dulu di sini sekalian gitu kan. Ada lagi satu badut Doraemon gitu kan, yang tadi tuh kalau nggak salah Boboiboy. Tahu lah, banyak teuing badutnya. Dia juga sama kayak gitu, punten aku langsung ngomong kayak gitu, lagi ngobrol aku bilang kayak gitu kan. Ibaratnya tuh kayak ini orang bener-bener yang nyari kesempatan. Ibaratnya tuh kita lagi nggak fokus masalahnya. Kalau kayak gitu kita lagi ngobrol, gitu kan, fokus kita kan sama topik yang sedang dibahas sama lawan bicara kita. Sementara ibaratnya kalau misalnya kitanya terlalu fokus dan nggak awas sama barang-barang kita, ya bisa aja kan kalau misalnya boleh suujon gitu kan, bisa aja barang kita tiba-tiba diambil gitu kan. Karena kan kesel banget, ini orang lagi ngobrol gitu kan, lagi fokus sama lawan bicara malah digangguin gitu kan. Ntar dulu ngapa gitu kan, maksudnya tuh cari orang lain yang nggak lagi ngobrol bisa kan, banyak gitu kan. Kita lagi berdiskusi masalahnya, anak kesel sampai maaf sampai ngomongnya agak-agak kenceng karena memang kesel. Terus yang kedua, kita posisi masih pagi-pagi, belum pada sarapan. Ada beberapa sih yang belum pada sarapan, Hana sendiri belum sarapan kan. Saudara Hana juga ada beberapa yang belum sarapan gitu kan. Posisi pagi-pagi masih dingin gitu kan. Belum lagi kan kalau misalnya kita sebagai pengantar haji itu kan kurang tidur mungkin ya, karena di rumah banyak saudara ngumpul juga yang mau ikut nganter besoknya ketika papa berangkat gitu kan. Terus habis itu udah 2 badut tuh ya, Hana langsung kedepanin tuh si tas, karena memang curiga banget nih, orang lagi ngobrol kok disamperin. Biasanya kan pengamen aja ya setahu Hana, kalau kita lagi ngobrol dia cari objek yang lain. Ibaratnya kalau kita diangkut, mata kita nggak ngeliatin pengamen, dia juga nggak bakal minta ke kita gitu kan. Paling cuma nyodorin gitu doang sebentar. Ini si badutnya tuh sampai trak. Ya maksudnya tuh kalau udah dicuekin ya udah pergi aja. Kalau nggak kedengeran cukup 2 kali udah selesai. Ini jangan tok sampai lama banget, dia tuh kayak kode minta dikasih sumbangan atau dikasih koin kan. Kesel banget. Abis itu
udah ngumpul di sana, kita akhirnya memutuskan untuk berjalanlah ke Dokter Soekarjo, karena memang katanya di sana tempat dada-dada sebelum mereka berangkat, karena di sana tempat bisnya ngantri. Jadi biar jadi jemaah haji itu dari gedung dakwah tuh dinaikin bisnya tuh satu bis atau per bis ya, kayak misalnya tuh Papa Hana kan di bis 4 misalnya tuh, kalau misalnya papapnya si A, bapaknya si A tuh di bis nomor 1, berarti jemaah nomor 1 nanti dikeluarin duluan dari gedung dakwah, suruh naik dulu bis 1 tuh, udah naik selesai baru jemaah nomor 2 dinaikin, jemaah bis nomor 2 dinaikin ke bis nomor 2. Terus habis itu mereka jalan belok ke Dokar gitu kan, mereka ngantri dulu, diam dulu, nggak langsung berangkat tuh, nggak langsung berangkat ke asrama haji, tapi ngantri dulu sampai kalau nggak salah ada berapa, 12 bis ya, sampai 12 bisnya berjejer, dalam artian semua jemaah hajinya sudah naik semua ke bis, mereka baru berangkat bareng-bareng gitu. Karena setelah bis berangkat juga di belakangnya ada tim medis, ada tim keamanan, ada petugas hajinya juga yang mengantar. Jadi biar ibaratnya pas dalam perjalanan nggak terpisah, jadi biar terus bebarengan sampai asrama haji gitu kan ya. Setelah ngobrol di sana, kita memutuskan untuk pergilah ke Dokar gitu kan, nungguin bis papap tuh ngantri di situ. Tapi sebelum sebelum itu Hana ada keperluan dulu, keluarga duluan ke sana kan, termasuk mama, termasuk bocah, termasuk suami duluan dulu ke sana. Hana ada keperluan nih, kayak papa kan nitip pengen bawa tisu basah katanya. Terus Hana pikir di Mekah Madinah itu kan suhunya cukup kering dan panas ya, jadi takutnya kulit papa penyesuaian dari Indonesia yang lembab gitu kan, apalagi kita musim itu pararuguh ya, kadang hujan kadang kering gitu kan. Ya taruhlah kita cuacanya lagi lembab ya di Tasikmalaya, dia papa nyampe ke Mekah Madinah kulitnya kering, karena bekelin lah beli vaselin gitu kan, beli vaselin. Takutnya rasa kering di sana itu gatel atau misalnya panas ya, jadi kalau misalnya kita kasih vaselin kan agak mereda lah ya, agak lembut, agak nyaman, biar agak nyaman. Akhirnya Hana cari vaselin ke apotik nggak ada, akhirnya nyari lah ke minimarket gitu kan. Pas udah di minimarket balik lagi ke apotik, karena Hana pikir juga kan namanya di Mekah Madinah itu tempatnya tuh berpasir gitu kan, takutnya papa Hana selama di sana kelilipan gitu kan. Akhirnya Hana bekelin juga tetes mata buat iritasi ringan seperti itu. Wait, aku akan nyetel dulu kilas radio sebentar ya. Immersion cepet banget ya ini, tiba-tiba udah rekamnya di delapan menit. Nah, ini kok bahasa Inggris? Nah lanjut gitu kan. Akhirnya saudara itu memutuskan untuk nunggu di Dokar, terus nyuruh
ya Hana udah belanja keperluan. Hana pikir nanti aja dikasihnya pas sebelum papa naik bis tuh, kayak tisu basah, Vaseline, sama tetes mata, karena itu juga kan dikasih tahu sama tetangga yang orang tuanya juga sama berangkat haji tahun ini. Katanya kalau misalnya beli di Mekah atau di Madinah itu mahal, jadi mending bekal dari Indonesia. Karena juga nggak lupa bekalin yang namanya tuh tolak angin permen ya, tolak angin dalam bentuk permen, karena katanya untuk bawa cairan sendiri dilarang apa gimana gitu ya, kurang paham juga. Jadi akhirnya tadinya Hana mau beli tolak angin cair kan, karena enak tuh, hangat gitu kan, takutnya disita nanti di bandara. Ya udah kita Hana pikir udah kita beli tolak anginnya dalam bentuk permen aja gitu kan. Hana beli 2 bungkus, dalam artian cukup lah ya sampai pulang gitu kan. Di sana juga ada BPJS, ada petugas kesehatan gitu kan, kalau ada apa-apa bisa lah minta tolong, atau misalnya ada fasilitas kesehatannya juga. Jadi ini hanya untuk takutnya malam hari butuh gitu kan. Terus habis itu yang tadi ya, yang tadi pas si badut perempatan itu minta sumbangan pas kita lagi ngobrol, karena pikir memang dia cari kesempatan ketika fokus kita lagi terbagi gitu. Jadi dalam dunia psikologis, kalau misalnya kita lagi ngobrol, kalian disodorin bom atom juga kalian pegang gitu, karena kita fokusnya lagi ngobrol. Dalam artian seperti itu, kalian disodorin minyak diambil, pokoknya coba aja gitu kan. Kalau kalian di rumah, orang tua kalian lagi nelpon, pasangan kalian lagi nelpon, atau saudara kalian lagi nelpon itu kan, nenek dan lain sebagainya lagi nelpon, kalian kasih misalnya terong, dia juga pasti pegang gitu kan. Meskipun dia bingung, dia nggak bakal peduli, dia nggak bakal pegang aja. Sama, jadi halnya ketika kita diskusi, mungkin oknum-oknum copet itu udah tahu maksudnya tuh dimana manusia saat mereka sedang kehilangan fokus, sedang terbagi fokusnya dan lain sebagainya. Tapi Hana dari situ sadar dalam artian, karena aku kan jurusan komunikasi ya kuliahnya gitu kan. Jadi tahulah psikologi komunikasi yang seperti itu tuh maksudnya tuh bisa dipakai memang untuk aktivitas yang kurang baik ya, bagi orang-orang yang punya niat kurang baik juga gitu. Akhirnya Hana sadar dan Hana marah tuh dalam artian kayak enggak gitu kan. Terus yang kedua, punten gitu kan, agak kenceng tuh kayak biar mereka tuh sadar kita tuh nggak bisa diganggu nih sekarang gitu. Maksudnya gue tahu nih kalian lagi modus gitu. Tapi di sana juga Hana pikir semua orang sadar gitu kan, semua orang sadar bahwa itu situasi yang memang kita perlu konsentrasi ekstra, kita perlu hati-hati lebih banyak, karena memang orang-orang tuh berkerumun banyak banget gitu, ibaratnya tuh kayak mambo aja kalah gitu. Mambo aja kalah penuhnya gitu kan, karena kalau mambo kan jalannya besar tuh, muat buat 2 mobil. Kalau kemarin itu ibaratnya ada 2 bis berjejer di jalan di depan, di antara Masjid Agung sama gedung dakwah gitu kan. Space buat kita jalannya juga kecil gitu kan, meskipun kita bisa di sela-sela sebelah sini, sela-sela sebelah sini, tapi kan space-nya kecil gitu. Terus Hana pikir, wah ini kalau misalnya ada yang niat jahat, gampang banget buat ngecopet gitu kan, ngambilin dompet orang. Karena yang satu ada yang fokus mengabadikan momen lewat handphone, yang satu ada yang mungkin ketemu saudaranya yang lain atau teman-temannya yang kebetulan keluarganya berangkat haji juga, ada yang ketemu teman lama, ada yang bla bla bla. Kita kan nggak tahu ya. Kita break dulu karena azan.
aku punya produser, lagi ada nih, sorry. selesai azannya kita lanjutin ceritanya sampai mana tadi. Ya ibaratnya kalian bisa coba sendiri, eksperimen sosial di rumah kalian. Kalau teman kalian lagi nelpon, kalian kasih ibaratnya kasih batu juga pasti dia pegang gitu. Jadi memang orang lagi ngobrol itu konsentrasinya agak kurang gitu ibaratnya. Pas udah keluarga nunggu di dokat, karena nungguin lagi tuh di depan bis papap gitu kan, ketemu adik-adik sama kakaknya papap juga di sana.
kita ngobrol bla bla bla. Dan alhamdulillah pas kita nyampe di sana bis 1 tuh mulai naikin jemaah, terus maju ke Dokar, bis 2 naikin jemaah, maju lagi ke Dokar, bis 3 sama bis 4 itu kayak barengan. Yang satu jemaahnya keluar lewat sisi kanan, yang bis 4 bis papapnya Hana itu keluar lewat ini sebelah kiri gitu kan. Petugasnya juga udah riuh banget kan waktu itu, kayak bilang, "Udah jangan nunggu di sini, kalian ngalangin jemaah." Kita sampai didorong-dorong, cuman Hana pikir ya mau papa kan mau nggak ketemu lama ya sama papa, mau nungguin. Jadi Hana tampang kayak menyedihkan gitu kan, kalau nggak salah kayak nggak mau pergi pak gitu kan, nggak mau pergi, mau nunggu di sini, mau lihat papa naik bis gitu kan. Sekalian Hana tuh alasan ini pak, jemaahnya nitip pengen tisu basah, nanti saya mau kasihin dulu gitu. Ibaratnya udah bis 3 naik, giliran papa mana nih, bis 4 keluar, jemaah bis 4 keluar. Sana tanya, "Pap, duduknya sebelah kiri apa sebelah kanan? Soalnya kita mau dada-dada gitu kan." Dada-dadanya kan kalau dari kanan ke kiri larinya juga kan agak repot ya, terus ngalangin bis yang lain maju juga gitu kan. Bis lagi maju, kita masa tiba-tiba lewat di depannya atau lewat di belakangnya, takutnya bahaya. Jadi mendingan kita tahu dulu duduknya di mana biar nggak repot lagi. Kata papa bilang duduknya di sebelah kiri katanya gitu. Oh iya, Hana kabarin lah sama orang-orang yang nunggu di Dokar. Terus pas papa Hana keluar, Hana juga ya tidak bisa memungkiri, Hana sendiri mereka situasi gitu kan, dalam artian seperti itu. Cuman tetap awas dengan posisi tas, karena kebetulan waktu itu memang bawa tas yang ini masuk sini, tasnya tuh bener-bener kayak gini nih posisinya. Dalam artian ini melindungi tubuh bagian depan ya untuk perempuan, karena kita kan bener-bener desak-desakan gitu kan di sana tuh. Para pengantar jemaah juga desak-desakan, jadi aku sendiri pakai tameng tas buat melindungi bagian depan seorang perempuan. Terus bagian tasnya ini kan, nah kayak gini kita sleting aja. Jadi posisi sletingnya tuh yang ujungnya terus sini. Jadi kalau misalnya perlu apa-apa, kita tinggal narik ke sini, ambil, bukan geser dulu ke sini, ambil, pasti giniin tumpah kan semuanya gitu. Jadi saran Hana sih mendingan sebagian sleting tutupnya tuh bagian sini, karena itu lebih aman. Meskipun kita lupa nutup, yang di bawah sini nggak bakal tumpah gitu. Karena dengan fokus terus aja kayak gini, yang ini tas dibikin gini, yang satu lagi nenteng kresek gitu. Akhirnya petugasnya juga kayak ya udahlah, kasihan anak Malang ini mungkin mau ketemu papanya sebelum berangkat haji gitu kan. Si petugasnya juga kayak ya udahlah, dia udah capek, mungkin udah nunggu dari jam malam, udah nunggu dari jam 12 malam atau dari kemarin malam gitu kan. Lagian kita kan nganterin jemaah haji ya, nggak mungkin urakan, nggak mungkin anarkis gitu kan. Terus di depan gedung dakwah sendiri kita tuh kayak dikasih garis batasan tali gitu, disebutnya tuh area steril. Jadi biar kita para pengantar juga nggak dorong-dorong sampai merusak fasilitas umum, dalam artian pagar gedung dakwah gitu. Jadi dari gedung dakwah dari pagar gedung dakwah ke jalan itu dikasih batas dulu, biar kitanya nggak rebutan, maksudnya nggak dorong-dorongan di situ terus rusak dari si gerbangnya. Pas bapak keluar, Hana lari kan ya, nabrak pembatas itu gitu kan. Ini tidak boleh dicontoh, petugasnya juga bingung, tapi dalam artian punten pak, punten gitu kan. Hana sendiri punten. Akhirnya kresek dikasihin, cium tangan gitu kan, cun pipi papa dulu, terus langsung lari lagi ke tempat yang tadi. Biar apa? Biar para pengantar nggak nyontoh, maksud dalam artian biar Hana tuh kalau misalnya stay terus di situ, takutnya para pengantar lain juga ikut-ikutan, akhirnya crowded atau misalnya akhirnya chaos lah gitu kan. Hana langsung balik lagi, biar apa? Biar maksudnya tuh
nggak dicontohin lah, biar nggak jadi contoh yang buruk buat yang lain. Memang sudah buruk aja sih contohnya, cuma seenggaknya langsung balik lagi kan, kita kooperatif, gak apa ya, seenggaknya dikasih kesempatan buat ketemu dulu sebentar juga kita udah makasih banget sama petugasnya. Kalau misalnya kita nunggu sampai pop-up naik bis itu kayak gak tahu diri gitu kan, takutnya yang lain malah mencontoh yang tidak baik, yang lebih tidak baik gitu kan. Akhirnya Hana balik lagi gitu kan. Pas balik lagi kita tuh kayak ngelihat orang tuh penuh banget gitu kan, penuh banget kayak orang lagi pembagian BLT gitu kan. Hana pikir ini kita nggak tahu mana pengantar jemaah haji, mana orang yang oknum atau misalnya pihak-pihak yang punya niat buruk itu dalam artian copet gitu kan. Kita nggak tahu karena semuanya nyampur aja gitu kan. Dari di situ tuh nggak ada pedagang ya, di situ area steril tanpa pedagang. Mungkin sama petugas hajinya juga sudah dikondisikan biar lo mau dagang di sana di Masjid Agung masih ada kosong space-nya, dikasih waktu sampai jam 8 kalau nggak salah ya. Jangan di sini fokus untuk jemaah. Terus kalau misalnya kalian di sini juga nanti kalian menghalangi bis ketika mereka mau maju gitu kan. Jadi memang dikondisikan juga mungkin sama petugas keamanannya, Pol PP atau apa ya, Hana juga kurang tahu. Yang warna bajunya tuh hijau lumut ya kalau nggak salah. Mereka baik banget, kooperatif banget. Ketika mengkondisikan kita para pengantar juga nggak kayak sana nunggu di sana, nggak kasar. Yang di sini ya Bu, ramah sekali, lembut sekali gitu kan. Makasih, kooperatif sekali pokoknya. Di situ steril, nggak ada pedagang gitu kan. Cuman pas ketika di jalan dokarnya gitu kan, pedagang sama para pengantar jemaah itu kayak rebutan tempat gitu kan. Pas bisnya maju kita kan juga ngejar tuh kan, ngejar dada dan lain sebagainya. Yang Hana heran itu bener yang tadi Hana bilang, kita lagi lari mengabadikan momen, lagi ibaratnya tuh kayak ini momen terakhir nih sebelum mereka berangkat ke asrama haji gitu kan. Lari kayak gitu, pedagang tuh pada ke tengah, jadi berarti kita yang mau lari aja kehalangin. Ini yang dagang mau ngapain ke tengah? Kalian nganter jemaah haji juga kah gitu kan? Kalian ngapain gitu kan, dalam artian ada yang didorong, ada yang bawa gerobak gitu kan, sampai orang tuh kayak hampir tabrakan dalam artian bukan apa ya, bukan yang tabrakan sakit gitu, tapi kayak ya sikut-sikutan sedikit, namanya juga lagi di area yang penuh orang ya, penuh manusia gitu kan. Yang herannya itu pedagang ngapain gitu kan. Pertama kita lagi fokus mengabadikan momen, mengejar bis gitu kan, dan kita nggak bakal beli jualan kalian gitu kan. Kalian ngapain ke tengah? Dari situ kan Hana jadi mikir sudon ya, apa mereka nih oknum-oknumnya gitu kan. Tapi di sisi lain juga kan kita nggak tahu orang yang lari itu pada pengantar jemaah juga kah, atau ada yang orang jahat juga kah gitu. Karena ya nggak bisa bedain gitu, maksudnya tuh kayak apalagi laki-laki kan nggak pakai jilbab ya. Kalau kita kan para pengantar jemaah haji meskipun perempuan gitu kan, pengantar jemaah haji pasti kan pakai jilbab. Kalau laki-laki kan ya polosan aja, ada yang pakai peci, ada yang enggak, kan kita nggak bisa bedain ya. Bukan berarti Hana menuduh ini pelakunya laki-laki, bisa juga kan perempuan gitu kan, yang katanya memakai busana besar agar bisa banyak ngumpetin barang jarahan gitu kan, bisa juga seperti itu. Nah, di situ memang banyak juga katanya ya, pas lari itu banyak juga yang kehilangan dompet ya, sampai capek ya ceritanya. Kenapa ditanya saudara Hana di mana jatuhnya, terakhir kali ada kok tadi gitu kan, sebelum ngejar bis masih ada katanya dompetnya, cuman memang ketika ngejar bis lupa itu tasnya tuh disleting apa enggak gitu. Wow, ini yang Hana takutkan beneran terjadi kan. Ibaratnya kita harusnya pikir positif aja ya, cuman karena ada pengalihan fokus dari si badut perempatan itu kan Hana jadi kayak waspada ya gitu kan. Jadi kayak mikir
wah takut nih ada copet gitu kan, takut. Jadi mungkin karena pikiran menarik pikiran ya gimana, pikiran menarik kenyataan, jadilah terjadi gitu kan. Aduh teh, mohon maaf ya jadi karena musibah. Semoga ditemuin sama orang yang baik lah gitu kan, ditemuin sama orang yang soleh, nanti dompetnya bisa kembali lagi. Karena bikin KTP, bikin kartu ATM, bikin kartu BPJS juga kan PR banget ya ngantrinya gitu kan. Kita harus luangin waktu, keluar uang juga buat bensin dan lain sebagainya atau administrasi gitu. Iya, berarti memang kejadiannya rata-rata ya semua orang yang kebetulan ngumpul gitu kan. Ada yang ngecek CCTV satu-satu dari setiap toko gitu kan. Ada yang menyusuri jalan dan lain sebagainya, tetap nggak ketemu gitu. Ya mudah-mudahan sih ditemuin sama orang soleh lah ya, nanti bisa kembali lagi si dompetnya, amin. Ini jahat banget sih kalian, maksudnya tuh cari kesempatan tuh di waktu orang lagi nganterin jemaah haji, orang yang mau ibadah gitu kan. Maksudnya tuh kita kan suasananya tuh lagi haru biru gitu kan, lagi ibaratnya mensucikan diri biar ibadahnya juga tenang nanti ketika di tanah suci. Terus biar apa, kitanya juga yang nganter hatinya juga happy gitu, nggak bad mood. Takutnya kalau kita bad mood energinya nular sama jemaah yang mau berangkat kan, kayak jahat banget sih gitu kan. Kalian cari di momen lain kayak gitu kan, di momen apa gitu kan, kalau bisa ya cari penghasilan atau pendapatan yang lebih halal kayak gitu biar lebih berkah hidupnya. Terus kalau misalnya kita makan makanan dari uang haram kan bawa penyakit juga kan ke badannya gitu kan. Meskipun lah apa yang kalian curi mungkin tidak sebanyak yang diambil koruptor, tapi kan jahat lah, sama-sama jahat gitu loh. Jadi ya akhirnya sisa momen ketika nganter papa naik bis sebelum berangkat ke asrama haji agak kesel gitu kan, agak bad mood karena ya saudara sendiri kehilangan dompet kan, kasihan ya kita jadinya. Kesel juga ini, yang dari kesempatan jahat banget gitu loh. Semoga ini jadi pengalaman yang bisa kalian ambil ya pelajarannya. Dan kalau kalian sedang ada di di situasi yang crowded gitu kan, di situasi yang sedang banyak orang, lebih hati-hati lagi, lebih waspada sih itu pelajarannya. Bukannya kita suudon ya, tapi maksudnya tuh lebih baik mencegah daripada kejadian gitu. Lama banget kayaknya aku ngomong ya. Aku akhir dulu streamingnya. Assalamualaikum, bye bye.